Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan lalu diolah menjadi barang dan jasa yang nantinya akan dikembalikan ke lingkungannya. Lalu aliran sumber daya fisik itu berpengaruh secara langsung dalam menghasilkan produk dan jasa. Terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, uang. Lalu ada aliran sumber daya virtual yang terdiri dari data dan informasi berguna untuk pengambilan keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan ada 3 komponen, yaitu standar kerja yang bagus, manajemen perusahaan, dan proses informasi yang mengolah data menjadi informasi. Dalam lingkaran umpan balik, data itu akan dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi untuk diolah. Lalu perusahaan tidak dapat berfungsi dengan baik apabila tidak ada lingkungan, dan lingkungan tiap perusahaan berbeda. Lingkungan merupakan organisasi dan individu di luar perusahaan dan masyarakat. Aliran sumber daya lingkungan yang umum terjadi itu ada informasi ke pelanggan, bahan baku ke pelanggan, uang ke pemegang saham, bahan baku dari pemasok, dan juga uang ke dan bahan baku dari pemasok. Lalu yang jarang terjadi itu ada uang dari pemerintah, bahan baku ke pemasok, dan pegawai ke pesaing. Tapi hanya ada satu komponen yang bisa menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur lingkungannya, yaitu informasi. Sumber daya fisik dari pemasok itu akan disalurkan ke perusahaan melalui rantai nilai pasokan yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan sudah sesuai dengan cara yang tepat dan dengan waktu yang tepat. Lalu sistem elektronik, data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindaian kode barang, dan juga ID frekuensi radio. Seiring dengan terkumpulnya data, sistem informasi akan terus diperbarui untuk menggambarkan lokasi terkini dari sumber daya yang sedang dilacak. Lalu manajemen rantai pasokan itu hanya salah satu aspek dari ERP, tapi dia memegang peranan yang sangat penting dalam proses operasional perusahaan. Anggota yang lebih berkuasa akan menekan anggota yang lemah untuk menggunakan peranti lunak yang sama dengannya. Manajer menggunakan sumber daya virtual dan fisik untuk memenuhi tujuan strategis dari perusahaan. Rantai nilai Porter dipelopori oleh Profesor Harvard Michael E. Porter. Beliau berkeyakinan bahwa perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai. Di sebelah kanan saya ini merupakan bagian dari rantai nilai Porter yang terdiri dari aktivitas pendukung dan utama. Setiap perusahaan itu dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai pemasoknya dengan cara membuat sistem. Lalu dimensi keunggulan kompetitif ada 3. Perencanaan strategis yang nantinya akan mencapai keunggulan strategis, di mana ini mengubah arah perusahaan dalam mendapatkan keunggulan strategis. Lalu ada kendali manajemen yang nantinya akan mencapai keunggulan taktis, memberikan spesifikasi tentang cara gimana sih rencana strategis itu dapat diimplementasikan. Lalu yang ketiga itu ada kendali operasional yang nantinya akan mencapai keunggulan operasional. Di sini teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan data. Lalu tantangan dapat hadir dari perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan lintas negara, lintas produk dan pasar, dan juga lintas budaya. Yang kedua, tantangan itu bisa muncul dari staf profesional dan juga staf yang bekerja di negara lain yang bersaing
untuk pekerjaan yang sama. Eksekutif MNC biasanya menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungannya dengan cara memanfaatkan teknologi informasi terkini. Lalu, sumber daya yang digunakan MNC itu tersebar luas dan terdistribusi, namun masih banyak sumber daya yang harus dikelola. Nah, kemajuan teknologi informasi, metodologi, dan juga komunikasi ini dapat mempermudah dalam proses koordinasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global ada 4. Yang pertama, ada kendala politik, di mana biasanya negara tempat anak perusahaan berdiri itu menerapkan berbagai macam pembatasan yang membuat induk perusahaan itu sulit untuk memasukkan anak perusahaannya ke dalam jaringannya. Lalu yang kedua ada gangguan teknologi. Ini biasanya berkaitan dengan gangguan listrik. Lalu ada gangguan dari budaya dan komunikasi, yang mana ini pembatasan pembelian. Lalu ada impor peranti keras itu dibatasi oleh negara. Tujuannya untuk melindungi produksi dalam negeri. Lalu juga dalam gangguan budaya dan komunikasi ini ada pembatasan pemrosesan data. Data harus diproses dalam negeri. Lalu ada pembatasan komunikasi data. Pembatasan yang dikenakan pada data lintas negara. Lalu yang keempat ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajer anak perusahaan merasa bahwa dirinya mampu untuk menjalankan perusahaannya tanpa bantuan dari induk perusahaan. Lalu apa sih manajemen pengetahuan itu? Jadi manajemen pengetahuan itu merupakan aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, lalu menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang efektif, dan juga menghapus informasi pada saat yang tepat. Di sebelah kiri saya bisa dilihat itu merupakan sumber daya informasi. Ada beberapa. Lalu dimensi informasi itu ada 4. Yang pertama ada relevansi, ada ketepatan waktu, ada akurasi, dan kelengkapan. Keempat dari dimensi informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Lalu sistem informasi warisan itu dapat diubah dan digunakan oleh teknologi baru. Namun pada saat hendak menggunakan sistem informasi warisan ini, terlebih dahulu manajemen harus memperkirakan apa sih keunggulan yang didapat atau manfaat lebih yang didapat dengan menggunakan sistem informasi warisan ini. Lalu ada manajemen gambar. Foto digital dari cetakan itu dapat disimpan sebagai file komputer yang dapat digunakan sebagai referensi oleh sistem informasi saat ini. Lalu dalam perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, itu kita kenal ada CIO dan juga CTO yang merupakan manajer tingkat atas dari layanan informasi. Lalu perencanaan strategis bagi perusahaan itu tanggung jawabnya komite eksekutif yang bertugas memonitor sepanjang tahun dan mengambil tindakan yang sesuai apabila dibutuhkan. Lalu rencana strategi untuk area bisnis itu setiap area harus membuat rencana yang berbeda dengan area yang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.